warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Zidan Maulana Yusuf. Saya Desa Fira. Nama saya Kire Lesion Ansya. Kami di sini untuk mempresentasikan tentang adab kepada dosen dan kedua orang tua, dan adab kepada mencari ilmu. Alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu, yakni surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian dari kami. Yang akan kita bahas yang pertama adalah adab terhadap kedua orang tua. Apa sih itu adab kepada kedua orang tua? Adab kepada kedua orang tua adalah adab perilaku seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Contohnya seperti menghormati kedua orang tua. Yang kedua adalah tidak berkata kepada orang tua, yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut: wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu berkata Yang ketiga adalah tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Yang keempat adalah tidak mendahulukan orang tua saat berbicara. Yang kelima adalah tidak duduk di hadapan orang tua saat mereka berdiri. Adab dan etika mahasiswa terhadap dosen. Etika mahasiswa terhadap dosen bisa dilihat dari segi agama, tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber Islam tersebut. Jadi, ukuran baik buruknya, akhlak dan etika berlandaskan kedua sumber Islam tersebut. Serta jika ditinjau dari etika, akhlak dapat dinilai dengan akal pikiran. Maksudnya, sesuatu perbuatan dapat dinilai baik buruknya oleh akal pikiran, nilai buruk berdasarkan pengalaman yang dialami. Kemudian diolah menurut kemampuan pengetahuannya. Akal pikiran hanya bisa menilai secara spekulatif dan objektif. Sedangkan akhlak, jika ditinjau dari segi moral, baik buruknya suatu akhlak atau perbuatan tergantung pada budaya dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat atau nilai adat. Maksudnya, penilaian terhadap baik buruknya seseorang tergantung masyarakat yang menilai apakah sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat atau tidak. Tapi hal ini sangat relatif mengingat budaya dan nilai-nilai antara suatu kelompok masyarakat dengan masyarakat lain yang berbeda. Dari uraian yang telah dipaparkan, maka jelaslah bahwa penilaian baik buruknya akhlak jika dipandang dari segi etika dan moral bersifat spekulatif. Sedangkan jika ditinjau dari segi agama, ukuran baik buruknya akhlak bersifat pasti. Oleh karena itu, etika dan akhlak mahasiswa harus disesuaikan dengan yang ada di dalam kedua sumber pokok agama Islam. Namun, akhlak mahasiswa juga tidak terlepas dari etika dan moral yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ini, akan dijelaskan beberapa etika akhlak mahasiswa yang berkaitan dengan lingkungan kampus. Contohnya yaitu yang pertama, menegur sapa terhadap dosen dimanapun dosen berada. Contoh yang kedua yaitu memperhatikan pada waktu pembelajaran, yaitu ketika perkuliahan sedang berlangsung, mahasiswa harus memperhatikan ketika ada dosen yang sedang mengajarkan suatu mata kuliah dengan memperhatikan dengan seksama. Dengan firman Allah berfirman, jika kamu mengikuti maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 70. Dan contoh yang ketiga yaitu mahasiswa bertanya kepada dosen jika mahasiswa belum mengerti dengan materi yang disampaikan. Allah berfirman, fasalu ala zikri in kuntum la taklamun.
maka dalam menuntut ilmu penting agar ilmu yang diperoleh bermanfaat dan berkah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. 1. Yaitu memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim sebaiknya berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan ridho Allah maka ilmu akan mudah dan diterima. Pentingnya niat telah diingatkan Rasulullah SAW kepada para umatnya dalam hadis yang innamal amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Yang kedua, bersungguh-sungguh setelah berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 3. Tawakal. Setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, seorang muslim sebaiknya tawakal. Syekh Syanad bin Mahmud As-Sawi mengatakan tawakal artinya percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas usaha dalam mencari ilmu, seorang muslim sudah sepatutnya menerima hal itu dengan ikhlas. Sebab semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah di baliknya. 4. Menjauhi maksiat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim harus menjauhi perbuatan maksiat agar ilmu yang dihadapkan bermanfaat dan berkah. 5. Berdoa. Dalam mencari ilmu, seorang muslim sebaiknya selalu berdoa supaya terhindar dari rasa malas dan kesulitan dalam menuntut ilmu. Yang berhadiskan yaitu Allahumma fani bima alamtani wa alimni ma yang fa'uni wazidni ilman, yang artinya, ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Kau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Yang keenam adalah berprasangka baik. Seorang muslim diharapkan selalu berprasangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun hasil dan proses pembelajaran yang telah dilakukan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketujuh adalah memperhatikan materi agar mendapat ilmu dengan mudah. Maka konsentrasi dengan memperhatikan guru saat menjelaskan. Yang kedelapan adalah jangan ragu bertanya. Banyak bertanya seputar ilmu yang tidak dapat dipahami, termasuk adab dalam mencari ilmu. Yang kesembilan adalah menghormati guru. Seorang muslim dalam menuntut ilmu harus bisa menghormati dan memuliakan guru, mengerjakan perintah guru dan tidak mencelanya jika terdapat perbedaan pendapat. 10. Mengamalkan ilmu yang dimiliki. Seorang muslim yang telah menuntut ilmu dianjurkan untuk mengamalkannya, sebab jika tidak diamalkan maka Anda termasuk golongan orang-orang yang celaka. Assalamualaikum. Salam, pulang bang. Assalamualaikum. Oh, adek, udah pulang. Ya udah ya, ntar abang yang jemput deh. Ya, assalamualaikum. Bang, tolong jemput si adek, mau pulang katanya lagi latihan di Peldrum. Yaudah. Angkat dulu. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kunci motornya tuh. Jangan lupa bawa helm.
ya? Apa kita ngopi aja kali? Enakan ngopi. Habis ketkom, otak Puyeng ya? minum kopi. Beh. Mantep. Ih, ini dia Pak dosen. Coba deketin dulu. Pak Randy. Assalamualaikum, Pak. Pak Randy. Aduh. Pada ngapain di sini? Sehat, Pak? Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bapak ngapain Pak di sini Pak? Lagi ngadem aja. Aduh, enak banget ngadem ya. Refreshing nih Pak. Sendirian aja Pak. Nggak ada pendampingnya Pak. Oh ya, nggak usah Pak, kita mau pulang tuh, mau ngopi. Duluan Oh, ya, iya, Pak. Pak. Duluan ya, Pak. Assalamualaikum. Ya. Pak di sini Pak. Ya. Ini gua perhatiin nih ya. Tuh si Zidan tuh nggak masuk mulu, tuh enak banget tahu. Udah tugas dia nanya ke orang, harus nitip. Itu anak-anak, itu anak kemana ya? Gua kira-kira ya. Ngobrol kayak dulu, siapa tahu dia punya urusan lain, nggak boleh berprasangka buruk ke orang lain. Siapa tahu dia punya urusan. Juga sih, jangan dulu. Siapa tahu dia punya urusan besar, gitu kan. Ya udahlah. Gua kira gitu kan, gua udah langsung overthinking aja gitu, gua nggak mikir sampai ke sono. Iya juga sih. Sekian dari kami, presentasi dari kelompok 2. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Dan kita akhiri dengan presentasi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.